الصيام شهر العبادة تطهر أنفسنا من المعاصي والآثام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمد رسول الله المبعوث لجميع العالم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الكرام أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Segenap para asatidah, para hujaj, para tokoh-tokoh masyarakat dulu kita yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Haji Budi Mulyadi, sahabat saya. Kemudian juga ada Bang Ustaz Mansur, Bang Danu, dan semua kawan-kawan. Terutama khusus adalah keluarga Sohibul atau Sohibul Musibah, keluarga dari Bapak Almarhum Asmawi bin Kusin ya, Mawi aja ya, Pak Mawi bin Kusin yang 5 hari lalu kalau salah telah dipanggil Allah SWT. Wabil khusus sebab kita kumpul di sini juga ya salah seorang putra beliau Bang Rahmat Yadi, Bang Hadi, dan juga Bu Rum, aktivis ibu-ibu kita sebagai istri beliau. Seiring syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW di malam yang ke-28 Ramadan kita ya tahun ini. Tinggal kita nunggu waktu akhirnya nih, apakah tunggu malam minggu terakhir atau malam Senin masih ada. Abang malam sama ya. Satu dia dari 31 mah. Ya, betul aja gitu. Karena untuk mengakhirkan Ramadan itu memang ada 2 teknis untuk menetapkannya, sama dengan mengawali Ramadan, yaitu dengan hisab, dengan perhitungan yang sudah dipastikan hitungan itu nggak bergerak lagi. Hari Senin kita tanggal 1 Syawal. Kemudian kalau untuk ru'yah, itu ru'yatul hilal itu memang nggak bisa diungkap sekarang ini, sebenarnya nanti setelah menjelang malam Seninnya itu memang jatuh apa tidak gitu hilal untuk Syawalnya. Dan memang secara hitung-hitungan kalau kemarin udah 30 bulan Syabannya, maka sekarang 29 ya. Itu hitungannya. Tapi kita sama orang awam ngikutin aja dah ini mana pengumumannya nanti. Baik, malam hari ini kita dalam rangka takziah menghibur Sohibul Musibah, keluarga besar almarhum Bapak Asmawi, Bapak Pawi. Saya sebetulnya hanya ingin menebus rasa sesal saya tidak ikut menunaikan tugas kewajiban kifayah saya kepada almarhum, karena almarhum itu sangat dekat saya kenal. Kemudian juga almarhum salah satu tokoh yang menginspirasi gerak dan perjalanan di wilayah kita, termasuk adalah Riyadul Jannah. Tapi saya juga berbesar hati, berbangga hati. Kenapa? Karena salah seorang atau putra-putra beliau, ya salah satunya Rahmat Yadi ini menjadi penerus yang meyakinkan insya Allah tidak berubah, istiqomah tetap meningkat. Amin. Didampingi oleh ibunda tercinta yang memang sudah lama kita lihat aktif di kaum ibunya, dengan pendampingan Bapak Haji Amin Budi Mulyadi, Pak Mansur dan semuanya juga. Insya Allah Bang Adi yang relatif umurnya lebih muda dari Pak Mansur, apa tuh? Itu insya Allah lebih muda daripada almarhum. Memandu umat melalui base campnya yaitu Masjid Riyadul Jannah, yang sudah terbilang salah satu masjid yang nyaman dan megah di RT 0 sekian. Hanya di RT. Jatimurnya juga cukup terbilang dari Jannah dan paling aktif ya. YouTube-nya paling aktif. Wah, tahu aja. Ya, dari mulai minta ubi segala macam ya. Pokoknya setiap pagi itu adalah juga momen perjuangan kita itu pada aktivisnya ya. Allah saja yang membalasnya insya Allah.
sekedar untuk berpesan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengingat-ingat ya, itu masih mengingat-ingat daripada kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal atau keluarga kita. Pak Mawi ini mungkin sakitnya bulanan ya, apa tahunan? Tahunan ya. Kemudian didampingi oleh keluarga. Tentu bukan merupakan hal yang ringan, ujian dan kesabaran menghadapi itu semuanya. Nah, ketika berakhir semuanya dengan wafatnya beliau, mudah-mudahan itu adalah memetik semua kebahagiaan. Dari mana kita melihatnya? Orang yang sakit itu senantiasa kalau dia sadar sakitnya memang ujian dari Allah, tidak ngeluh, pada istighfar, itu akan bersih daripada noda dan dosanya, bersih kembali. Karena Pak, kalau orang sakit itu 4 hal dicabut dari dirinya. Yang pertama dicabut dan diangkat oleh malaikat tuh, diperintah oleh Allah. Yang pertama, kalau kita sakit itu dicabut memang nafsu makan kita. Ya, kalau orang sakit makannya rada kurang selera. Kecuali Pak Amil yang sakit agak berapa aja mau dua kali. Yang kedua, karena nafsu makan kurang, biasanya itu badannya lemah. Kalau lagi sakit ngasem gitu. Yang biasa ngampakin kayu nggak kuat, mulai kurang sehat, kan begitu. Bahkan kalau yang kerja rutin pun izin. Itu karena memang lemah, diangkat kekuatannya oleh malaikat, diperintah oleh Allah. Kemudian cahaya di wajahnya itu redup, ada pucat. Ya, itu orang sakit tuh, normalnya begitu memang. Dan kemudian satu lagi, dosanya pun diangkat dulu. Diangkat dulu dosanya. Sehingga kalau orang sakit itu dalam kondisi sakit, dia bersih. Kalau kita jenguk orang sakit, bukan saja kita ngedoain mereka, yang sakit pun juga ngedoain kita. Kenapa? Dia dalam keadaan suci. Nah, kalau Allah tetapkan kemudian takdirnya itu adalah umurnya sampai di situ, maka nggak ada yang dikembalikan. Ya, seger badannya nggak kembali, nafsu makannya nggak kembali, ya, mukanya nggak kembali cerah lagi. Kalau takdirnya sampai situ, termasuk dosanya insya Allah nggak kembali lagi. Jadi dia pulangnya nggak pakai dosa. Masya Allah, indah. Ya, makanya kalau bisa mah sakit ada Pak. Ada Pak Kekim ya, ada Pak Kekim ya, Masya Allah. Ada mata saya udah lama Pak Kekim. Ya. Ya. Tuh. Nah, kalau diberikan kembali sehat memang belum takdirnya untuk ajalnya, maka kemudian dikembalikan nafsu makannya. Makanya orang baru sembuh itu nafsu makan double. Istilah kita memayu. Ya apa ya dimakan tuh karena baru bangun sakit. Kembalikan. Kemudian mulai bisa bergerak lagi, kuat lagi. Yang biasa tani macu mulai lagi. Dan wajahnya udah seger tuh, kan tuh seger tuh, udah sehat ya. Alhamdulillah sejak makan itu udah makan sambal lagi aja. Ya udah sehat rumahnya. Udah gerah lagi makan gerah, kerja kagak. Cara Betawi tuh gitu. Nah, kemudian bagaimana ya Rob? Kayak ini ada junubu. Dosanya gimana dosanya? Dosanya lihat dulu apakah waktu sakit dia rela ikhlas atau kemudian dia malah ngersulah. Dosa apa sih gue heran, padahal gue rajin sembuh ayam gue. Apa jadi gue sakit nih, dia nggak pernah sembahyang, gini sehat mulu. Besok mau gue begitu lagi dah. Maka kalau seperti itu pulangin dosanya. Tapi kalau ya Allah, astagfirullah, barangkali saya salah ya Allah, ampuni ya Allah, istighfar, astagfirullah, sakitnya terus. Setiap sakit yang dirasa itu seperti las yang membersihkan daki besi. Sakit. Astagfirullah ya Allah. Bahkan Kiai Muhammad Yasin almarhum dia sempat saya jenguk waktu sakit di rumah sakit haji. Dia berkata, Ustaz Iman, ada penyakit yang gak bisa lepas dari istighfar, tapi dia akan bersih lewat sakit. Jadi ada dosa yang gak bisa bersih dengan istighfar, tapi dia harus dilepas dengan lewat sakit. Mungkin ada dosa saya yang bisa banyak istighfar ketika sakit, insya Allah lepas dosanya, maka bersihlah dia.
habis sakit karena ikhlas dia mulai baru lagi kayak baru lebaran. Ya, itu adalah orang yang sabar dalam penyakit, termasuk Pak Mawi. Dalam sejarah kehidupannya beliau salah satu intelektual di kampung sawah di zaman orang-orang belum menjadi guru, beliau sudah jadi guru dan diikuti oleh adik-adiknya semua. Yang luar biasa, semua guru. Ya. Dan generasinya berikutnya juga menjadi orang-orang penggerak di dalam kegiatan masyarakat. Itu yang pertama, mengenal catatan pribadi almarhum Pak Mawi yang sangat terkenal. Ketika sehat dekat banget sama Riyadul Jannahnya sama almarhum Pak yang Pak Suyut ya, Suyuti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kematian itu kan memang nggak pernah disangka walaupun sudah kita duga. Yang nggak disangka itu adalah waktunya. Ada orang yang kelihatannya sehat banget tiba-tiba mati. Ada yang udah bertahun-tahun sakit masih panjang. Itu rahasia Allah. Dan kalau kita yang namanya mendengar kata kematian itu paling tidak ada 3 jenis. Ada ketika mendengar mati kita biasa-biasa aja. Si itu Angel Elga, siapa ya? Yang tabrakan. Vanessa Angel meninggal tabrakan. Oh iya. Nah kita biasa aja, yang kerja kerja, ya biasa aja dunia berputar. Pak ini tabrakan sana, biasa. Itu kalau orang yang biasa aja, artinya kita nggak kenal deket. Bahkan mungkin orang yang agak jauh dikit di kampung kita meninggal, kita cuma terhentak, oh Allah, dia meninggal. Tapi biasa, kita tetap kerja. Tapi nanti ada juga yang mati itu kita mendengar jadi luar biasa. Ketika kematian itu menimpa orang yang kita cintai, orang dekat kita. Mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, luar biasa. Ya Bang Adi ya, luar biasa banget ya Allah. Walaupun udah sakit, lagi sakit tuh. Dan kita bisa perkirakan dalam rangka umurnya sekian bulan lagi, begitu meninggal, udah pasti nangis pasti normalnya nangis. Ya, ada nyesel kenapa waktu itu begini, nggak begini. Maka ada dalam postingan itu dikatakan bahwa kunjunganmu ke orang tua saat mereka masih bisa berkomunikasi denganmu jauh lebih baik ketimbang tangismu ketika sudah jadi jenazah. Ya, jadi kita ngomong orang tua masih ada nih, kunjung. Kalau udah meninggal pasti menangis. Tapi dulu lagi masih hidup lola aja orang tua, ya kan? Acuh sibuk sama kerjaan. Jadi itu luar biasa kita kalau ditinggalkan. Dan akan menjadi nggak biasa nanti ketika kematian itu menghampiri kita. Ketika kita nanti mati, baru nggak biasa. Tumben gue mati ya, mati. Nggak pernah mati, karena mati. Baru nyobain. Halo, ini namakan kafa bil mauti wal ijan, mati jadi nasihat. Kalau Pak Amir begini tadi mah ngalamin banget nulis nama mati banyak. Terakhir ya saya dengar di dekat Lukmania, mantap. Ya. Aduh. Ya, Mantap. Rezeki itu. Pujian. Hari kedua batal itu. Tuh ya. Batal Amir. Batal gak kuat. Terakhir adalah bagaimana kita menyikapi orang tua yang berpulang ke rahmat Allah. Tapi nilai Ketika sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bi abawaya ba'da mautihima, apa yang bisa saya lakukan ya Allah ketika orang tua saya nggak ada, saya ingin berbakti. Orang tua udah meninggal, saya ingin berbakti, ada gak caranya Rasulullah? Kalau masih ada, dia tahu orang tua cukup disenangin aja, ya disenangin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Sama orang tua itu begitu. Maksudnya apa? Ibadahlah kepada Allah, jangan sampai musik sedikit pun dengan sesuatu. Sama orang tua hendaklah berbuat baik.
Dan di saat orang tua kamu salah satu atau kedua-duanya dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, jangan sekali-sekali kamu berkata keras atau membentak atau sedikit pun berkata kepada orang tua yang udah ngerepotin kita. Imma yabluguna indakal kibaro. Kalau orang tua itu dulunya udah tua di bawah asuhan kamu, fala taqul lama uffi wala tanharuma. Jangan sekali-kali berkata ya, senang. Woi, alhamdulillah. Wala tanharuma, jangan ngebentak orang tua sedikit pun. Jadi aja misalnya beli gua itu apa, dia lah mak kalau anu ntar murs lagi saya lagi ngerepot mah misalnya kan itu cuma rasa. Padahal Allah pesan wanti-wanti, Allah langsung dalam surat Al-Isra ayat 23 periksa, fala taqul lama uffi wala tanharhuma. Latar belakangnya kalau mereka sudah tua. Kalau orang masih muda mah ya, orang masih muda di mana kita masih numpang orang tua, kadang-kadang kita berani ngebentak ya, apalagi orang tua yang numpang sama kita. Ada yang orang tua numpang sama kita? Pada hakikatnya kekayaan kita, harta kita itu punya orang tua. Cuma orang tuanya kadang-kadang ngeselin juga. Ada kadang, tapi itu adalah merupakan wasiat dari Allah. Wa wasaina insana biwalidayhi. Diwasiatkan kepada manusia itu orang tuanya. Jadi orang tuanya walaupun ngeselin banget, pokoknya itu ujian buat kita akan ada pahala. Kalau masih hidup. Kalau udah meninggal bagaimana? Kata Rasulullah, bala, benar-benar ada. Ya, yang pertama adalah ad-du'a'u lahuma aw sholatu lahuma. Doain kedua orang tua itu kalau udah nggak ada. Habis mau apa lagi? Mau dibeliin baju udah nggak mungkin. Cocok gabus nggak mungkin. Doain. Kita masih punya kesempatan untuk bakti. Ya. Wa istighfar lahuma, digambung dengan mintakan ampun ya Allah. Mungkin orang tua saya waktu hidup belum sempurna ibadahnya ya Allah, dakwah belum semarak seperti sekarang ya Allah, mungkin banyak salahnya, ampuni ya Allah, sayang ya Allah. Kita menangis untuk orang tua dalam istighfar, masya Allah, hijabnya dibuka itu diterima. Doa seorang anak, namanya doa anak soleh itu adalah merupakan investasi buat orang tua. Lagi kalau kita rajin ngedoain orang tua, insya Allah kita nanti didoakan oleh anak kita. Amin. Kalau kita malas, nanti anak kita juga malas. Kalau anak belum ada gimana Ustaz? Anak itu ada 3 macam. Rasanya lain kan. Ada anak nasapen gitu. Anak tiring lawan. Biasanya. Banget lancar itu Ambil. Ini direkam loh men. Langsung YouTube nih. Ya. Ayo. Diedit aja. Bapak itu seperti itu. Ya, kalau kita nggak punya anak itu ujian, karena Allah itu wa yahabu liman yasha unasan. Wa yahabu liman yasha zukrunan. Wa yahabu liman yasha unasan zukrunan. Allah kasih orang yang dikehendaki itu anak perempuan, anak laki-laki atau keduanya. Atau wajah hakiman, atau ada yang nggak dikasih anak, ada semua dari Allah semua. Ya, hakiman itu adalah mohon maaf mandul gitu. 10 tahun sudah gitu. Kita berumah tangga, jadi mandul hakiman Allah yang kehendaki. Dan anak bagaimana? Anak murid, jadilah dia adalah doanya untuk gurunya yang telah membimbingnya, insya Allah jadi anak kita. Ya. Mungkin anak asuhan, kita punya bimbingan anak itu kita asuh dan sebagainya, termasuk anak tiri. Anak tiri yang ngedoain Buru-buru ngedoain ini Kita kan doain kali. Doanya kurang pamer. Buru-buru ngedoain emang ngeroyok. Doainnya pakai tangan, ini pakai kelompok. berikutnya. Enggak latihan. Berikutnya biar nggak terbongkar. Latihan doang. Menuntaskan janji-janjinya. Nah, janjinya nanti gua kalau anu tolong diituin ya. Nah, itu dituntaskan, wajib itu amanah. Ya, sepanjang tidak melanggar syariat. Ya. Mak lu jaga
kalau ada yang mau lagi terserah, misalnya ya. Iya terserah, itu bawa yang baik, jangan betua pokoknya jangan lagi penggantinya. Nah itu juga boleh dipakai boleh enggak, tergantung situasi ya. Oke baik, jadi melunaskan janji-janjinya. Janji yang paling netral itu jadi orang benar, orang baik, ama Allah dekat, hablum minallah, ama manusia berguna manfaat. Amin. Itu adalah nggak ada orang tua yang tidak senang kalau anaknya begitu. Ya, insya Allah. Jadi kalau kita jadi orang baik adalah bakti sama orang tua. Yang terakhir, sambung silaturahim antara kaum kerabat andai tolan. Jangan mentang-mentang udah nggak ada bapak, wah sih nggak ada bapak udah, ya nggak bakal gue main ke sono, gue dianggap numpang makan. Mama, Dek, semuanya bapak udah nggak ada karena mama jadi bapak saya, begitu. Jadi orang tua saya. Itu bakti orang tua kita. Jangan sampai pecah. Pecah itu udah durhaka lagi orang tua. Makanya ada doanya Allahumma la taftina ba'dahu faghfir lana walahu. Ya Allah, jangan sampai fitnah ini muncul dengan sebab beliau nggak ada. Fitnah itu dua macam. Ada fitnah asbab kematiannya, ada fitnah peninggalan kematiannya. Kalau asbab kematian bagaimana? Antara anak tuh ribut tuh, teman saya. Gua kata lu bawa rumah sakit tuh lalai banget sih. Lo gua kan udah pinjam mobil tuh, mobil banyak kempes. Susah banget. Abang aja kan berantem. Gara-gara coba kalau misalnya sempat dibawa rumah sakit tuh, udah apa? Nggak boleh begitu. Nggak pakai coba-coba begitu. Yang mau ditakdirin itu fitnah. Hati-hati jangan salah menyalahkan. Ya, suka ada yang begitu, suka ada nggak salah. Nah, yang kedua peninggalannya. Peninggalannya apa? Yang menjadi penanggalan ada warisan apapun yang merupakan harta berharga itu warisan. Warisan itu harus dibagi sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah yang terima berkah, yang punyanya di sana akan mendapatkan pahala karena dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Perhatikan aja perintahnya ada ketika ijhadar Yaqub alaihissalam, ketika kematian menghampiri Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian beliau berkata libanihi kepada anak-anaknya, apa yang dipesan mata budu min ba'di, anakku nanti apa yang kamu sembah setelah bapak udah nggak ada, apa kamu tetap ibadah atau tetap kamu ngaji, bapak udah nggak ada. Karena Nabi Yakub itu ada 12 orang sepakat menjawabnya, na'budu ilahan ilah wahid, saya akan menyembah Tuhan yang satu, kami menyembah Tuhan yang satu yang esa, ya. Ilah abak, Tuhan bapak kamu Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dia janji begitu, sepakat untuk menyembah Allah, melanjutkan iman Nabi Yakub. Kita juga begitu. Mata unun menak, apakah nanti masih bisa ngaji? Insya Allah Pak, saya teruskan. Walaupun kita nggak bilang di hati kita ada tekad. Ya, kita kebanyakan apa mata kulu nami ba'di, tak kulu nami ba'di. Apa yang kau makan kalau kau nggak ada. Jadi kita pikirin ada. Ya, makanya kalau sekolah tuh orang sekolah yang kira cepat kerja tuh, itu yang paling pikirin nama kita. Padahal imannya harus menjadi pikiran, harus menjadi pemikiran utama. Ya, pemikiran utama. Wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan yaqafu 'alaiha. An-Nisa ayat 6. Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir dan takut saat meninggalkan keturunannya dan keadaan lemah. Lemah apa? Lemah ekonominya mungkin, lemah badannya, tapi utamanya lemah imannya. Ya, yakinkan bahwa ketika kita berpulang ke Ramadan nanti anak kita bisa ngurus pengurusan jenazah sebagai fardu kifayahnya dengan mengajak teman-teman dekatnya untuk mendoakan orang tua. Masya Allah, itu akan kebuka hijabnya sehingga kubur yang mungkin nampak sempit ini sekarang ini indah dan luas sehingga betah dalam kubur baikan pengantin baru rasanya bagi orang-orang yang memang akan nanti masuk surga. Kuburnya menjadi rodoh min riyadil jannah. Amin. Masjid itu ya. Itu aja barangkali dapat pesankan kita. Tinggal berapa malam lagi kita habiskan Ramadan kita. Takbiran dah. Harusnya kita ada rasa ya Allah, ada kerinduan di hati. Ramadan baru belum lama, karena udah mau habis lagi aja ya. Ya, kita nangis dulu di hati kita nih. Nangis, kangen ya. Tapi kita pengennya pulangmu dari masjid ya. Kita pulang nggak buru-buru.
Terima kasih, saya ikut doakan semoga almarhum sekarang ini dalam kondisi yang baik, yang nyaman, jauh lebih enak daripada yang paling enak di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim. Amin. Al-Fatihah bismil Fatihah. Amin. Farijilana ala khair. Amin. Qaubana wa liqabal muslimina wa bil akhina billahi almarhum Bapak Mawi Bin Musin. Amin. Allah maghfirlahu warhamhu wa Amin. Amin. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatihim wa fi ta'atika wa lahum ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbika wa bikum mardiyah quli fi ibadi wa quli jannati ta'budu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam Amin. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.